kerajaan yang belum pernah kau berikan pada siapapun. Maka Allah berikan kerajaan yang luas bagi Nabi Sulaiman. Ya. Bahkan pasukannya bukan hanya manusia, ada jin pun menjadi pasukan Nabi Sulaiman. Ada jin Ifrit, ada jin Dedemit, ada jin Amit. Seperti apa jin Amit? Itu yang sedang bangun, ikut membangun di sana tuh. Di mana Pak? Itu Pak ya, Bapak tahu. Kan kosong hutan belantara, siapa yang menghuninya? Apakah pejabat mau pindah ke sana, ke hutan? Jakarta sudah enak, berarti yang menghuninya siapa? Jamaah, kok jadi ke sana ceritanya? Yang kedua, ij'alni malikan adilan kama tardha. Jadikan aku pemimpin yang adil ya Allah sebagaimana keridhaanmu. Maka jadilah Nabi Sulaiman raja yang adil. Saking adilnya, semut pun merasakan keadilan Nabi Sulaiman. Betul? Di Indonesia semut merasakan keadilan? Kayaknya enggak. Sama-sama susah minyak goreng semut juga ya. Sama-sama susah solar sekarang menyebut. Enggak percaya silakan tanyakan sama semut ayah bunda. Yang ketiga, nah ini peluang bagi kita. Nabi Sulaiman bersabda, "Ya Rabb, la tada ala ahadin alladhi yazuru masjid hadha." Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun yang berkunjung ke masjidku ini, Masjid Al-Aqsa. Jangan kau biarkan siapapun ya Allah sepeninggalku nanti sampai hari kiamat berkunjung ke masjidku ini, bertobat kepadamu atas dosa-dosanya ya Allah, lalu salat di sana walaupun 2 rakaat, illa an tahuta anhu khataya qabla an yakhruja min hadzal masjid, melainkan kau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum keluar dari masjid ini. Ayah bunda, ini peluang bagi kita. Datang kita berziarah mengikuti perintah Rasulullah. Rasulullah perintahkan ini. La tusyadu rihal ila salasatil masajid. Jangan kalian berziarah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul, wa Masjidil Aqsa. Datang kita berziarah ke sini, salat berjamaah kita di sini, lalu kita menangis bertobat atas dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh. Keluar dari masjid ini bersih kita tanpa dosa-dosa. Silakan rasakan sensasinya ayah bunda. Rasakan berkahnya ketika kita salat di kiblat para nabi dan rasul. 1500 nabi dan rasul, mereka dilahirkan dan dibesarkan di sini. Inilah bumi Isra Mi'rajnya Rasul. Kalau Dajjal sudah sampai di istana ini, berarti mereka menang dan kita kalah. Inilah sempurnanya fitnah Dajjal. The New World Order. One government in the world, one political system, and one ideology, one military system, and one economical system. Inilah sistem Dajjal. Ya bunda, tidak dapat kita bayangkan beratnya tantangan bagi kita akhir zaman ini. Sebetulnya saya tidak pernah berambisi untuk menyampaikan ini kepada dunia, ya kepada umat Islam, maksud saya di Indonesia, terkait dengan siapa demi Allah, peristiwa inilah yang menjadi titik tolak fitnah Dajjal sempurna di akhir zaman ini. Demi Allah ya bunda, ketika saya mengungkap peristiwa ini, ternyata dalangnya bukan Usama bin Laden, dalangnya bukan Al-Qaeda, tetapi orang dalam Amerika sendiri. Ini fitnah akhir zaman. Betulkah Rasulullah idola kita? Baik, kita akan menemukan siapa idola kita. Buka Google search, Google, klik arti idola, enter. Ya, kita akan menemukan siapa idola kita. Apa arti idola dalam kamus besar bahasa Indonesia? Silakan. Pujaan. Orang, gambar, patung, apapun yang dipuja, yang dipuji, yang disembah manusia, itulah arti the idol, idola. Jamaah, sudah tahu sekarang apa arti idola? Sekali lagi, siapa idola kita? Apakah kita pernah menyembah Rasulullah? Apakah kita memuja Rasulullah? Subhanallah, inilah fitnah Dajjal, halus luar biasa. La tataba'unna sanana man qablakum shibran bisibrin zira'an bizirain. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah sunnah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tidak terasa terjebak kita, halus tipu daya mereka. Hatta law dahulu juhrada bin taba'tumuhum, sampai pun mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut juga. Tidak terasa. Ayah bunda, istighfar kita kepada Allah.
kita tidak pernah menyembah dan memuja Rasulullah, betul? Rasulullah melarang kita untuk mengkultuskannya. La tatsuruni kama utiratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian kultuskan aku, jangan kalian puja aku sebagaimana Isa bin Maryam dipuja oleh orang-orang pengikutnya di akhir zaman. Orang-orang yang mengaku pengikutnya. Walakin qulu Abdullah wa Rasul, tapi katakan aku hamba Allah, katakan aku nabi Allah dan utusan Allah. Idola kita berdasarkan definisi tadi adalah Allah. Jamaah istighfar yuk. Baru satu saya bongkar jamaah, masih banyak lagi yang harus kita perbaiki. Di bulan Ramadan ini kita harus muhasabah, harus kita perbaiki tauhid kita. Dahsyat fitnah Dajjal ini. Lanjut jamaah. Mohon maaf ya. Nah, dulu saya juga mengatakan begitu. Idola kita Rasulullah. Dulu saya, ketika kita belum tahu. Insya Allah kalau belum tahu bukan menjadi dosa. Ayah bunda dari mata Allah. Sekali lagi, pengaruh sistem Dajjal ini bukan hanya merasuki mereka yang tidak punya agama. Muslim pun kena, bahkan generasi milenial. Tanpa daya saring iman dan Islam, mereka menelan bulat-bulat produk-produk dari sistem Dajjal. Hatta anak-anak pesantren pun kena, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Alatnya ini. Ini alatnya, dan ini tanda kiamat telah dekat, kata Rasulullah SAW. Ada inna min asyratisah. Ingatlah dari tanda kiamat akan terjadi. Antutslal masnah fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Dibacanya masnah, dah sesuatu yang dibaca masnah. Mahwal masnah ya Rasul, mahiyal masnah makuti wasiwal Quran. Sesuatu yang dicatat selain Quran dan itu banyak digenggam dan dibaca manusia. Jujur, mana yang paling banyak kita genggam? Gadget ini apa mushaf Quran? Nah, inilah tanda kiamat telah terjadi. Fala yujadu ahadun man yughayyiruha. Tidak akan kalian temukan orang yang bisa merubahnya. Mau dirubah gimana? Kita butuh sama ini kan? Jamaah, kita butuh sama ini. Ini tanda kiamat telah dekat. Tapi hebatnya gadget ini menjadi mengontrol semua populasi manusia, bahkan mengontrol individu. Hatta anak-anak pesantren pun kena. Ketika ada jin yang terbakar karena diruqyah, maka jin itu akan segera meminta perlindungan kepada Tuhan mereka, iblis dan Dajjal. Iblis Tuhan yang tidak tampak, Dajjal Tuhan yang tampak, Dewi Tunggal. Ini berlaku di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Bayangkan, putra-putri kita kuliah sekolahkan ke pesantren, tapi ketika gadget tidak mereka kontrol, maka dia akan menjadi infiltrasi masuknya fitnah Dajjal kepada mereka. Fisik mereka di pesantren, tapi hati mereka sudah digenggam oleh fitnah Dajjal. Bukan hanya di Indonesia, dimanapun, tidak terkecuali di Eropa dan di tanah Arab. Setannya terbakar Bapak Ibu dengan bacaan ayat-ayat Quran. Perhatikan bagaimana setan meminta perlindungan langsung kepada iblis dan Dajjal, memberikan isyarat-isyarat perlindungan dan tulisan-tulisan di mana mereka menciptakan mantra-mantra dan simbol-simbol. Inilah kenapa simbol bendera Israel seperti ini. Ini simbol bertemunya iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda. Ini ya bunda, luar biasa. Inilah fitnah Duhaimah. Rasulullah sebutkan fitnah Duhaimah, fitnah yang terburuk di akhir zaman. La yasruku ahadan fil alam illa latomathu. Tidak seorang pun ditinggalkan oleh fitnah ini, melainkan akan dihandiksa fisiknya. Sekali lagi, fitnah ini sampai kepada janin yang belum lahir ke dunia sekalipun. Inilah fitnah Dajjal. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepada putra-putrinya tolong dijaga. Bukan tidak boleh nonton Korea, tidak semua sinetron Korea jelek, betul. Tapi ada beberapa hal yang harus kita hati-hati ya bunda. Ya, jangan sampai kita mau dibodoh-bodohi oleh media. Media adalah instrumen politik mereka untuk menidobokan kita. Itu adalah cover story. Hati-hati, kita harus melihat di balik semua isu yang ada di bangsa kita. Isu kelangkaan minyak goreng, isu kelangkaan solar, isu naiknya harga Pertamax, Pertalite, gas LPG. Ada skenario besar di balik itu semua. Kita harus jeli melihat itu. Ini strategi politik ayah bunda, cover story. Dengan petinggi Rabi Yahudi dari suku Askenazim, dia diminta untuk melakukan percepatan untuk menyebut Mesaya. Harusnya Mesaya sudah hadir. Kenapa? Karena tanda Mesaya akan hadir apabila lahir seekor sapi jantan berwarna merah tanpa cacat. Dulu cerita